Kontroversi Ade Armando yang sebut hafal Al-Quran tak bermanfaat, pernah hina Anies Baswedan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Benar. Kalau zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Kalau gitu, sekarang tuh menjadi tidak relevan lagi atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang prioritas untuk memiliki para penghafal. Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah, si Az-Zariyat dan segala macam. Jadi what is the purpose? Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Ya aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mana Bang Ade bilang aku hafal Al-Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja, karena tidak ada manfaatnya. Kalau suwun kangkang mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzu kalil Quran wa al-hifdzullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Karena tujuan besar menghafal itu untuk menjadi ahli Al-Quran. Dan tidak semua penghafal Quran itu bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, mohon dicatat kalimat ini, tidak semua penghafal Al-Quran itu bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, itu nanti bahkan oleh Allah sendiri itu ditegaskan di Quran di surah ke-35 Fatir. Di ayat ke-32, ya, kalau Anda buka mushaf tuh paling kiri sebelah atas, di Quran surah 35 Fatir ayat 32, Allah tegaskan di sana, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid." Nah, ini yang ketiga nih, ya, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya, ini yang paling pokok. Jadi nanti penghafal Al-Quran pun akan terbagi pada 3 golongan. Ada satu tempat di Panam, orang tua di sekitar masjid itu sudah stres menghadapi anak-anak sibuk main game online, sibuk main gadget, sibuk main handphone. Lalu kemudian ada satu pengurus masjid membuat program 1 bulan tahfiz Quran. Anak-anak boleh pulang ke rumah, tapi nanti malam dari maghrib ke isya dia mesti setoran juz 30 dari mulai amma yatasaalu. Setiap anak nanti pulang ke rumah, tetap sekolah, nanti dia setoran hafalan. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak dimarahi main game, anak-anak tidak dilarang datang ke warnet, waktu itu masih mau pakai warnet di Pekanbaru. Anak-anak tidak lagi main di warnet, tidak lagi main handphone, karena mereka sibuk menghafal. Dia akan menyetorkan hafalannya ke guru nanti dari maghrib ke isya. Betapa hafalan Al-Quran membantu anak-anak lebih fokus, membantu mereka lebih menggunakan akal pikiran. Pernyataan disayangkan keluar dari mulut politikus PSI, Ade Armando baru-baru ini. Kali ini, kita suci Al-Quran dan para hafiz, orang-orang yang mengabdikan diri dengan menghafal Al-Quran yang disinggung olehnya. Ade Armando menyiratkan bahwa menghafal ayat Al-Quran tidak ada manfaatnya. Pernyataan tersebut tentu saja menuai kritikan yang pedas. Pernyataan Ade ini hanya satu dari sekian kontroversi yang melibatkan namanya. Dirangkum oleh Suara.com pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, ada beberapa kontroversi Ade Armando, mulai dari penistaan agama hingga menyenggol Anies Baswedan. 1. Penghinaan terhadap Tuhan dalam agama Islam.
Kontroversi pertama Ade Armando ini bisa dibilang tidak terlupakan. Pasalnya, Ade bahkan dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2015 lalu oleh Johan Han. Melalui pernyataannya, Ade mendeskripsikan Allah Tuhan dengan cara yang tidak tepat dan terkesan mengganggu. Ade menyebut bila Allah bukanlah orang Arab, Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, China, hip-hop, blues, tulis Ade saat itu di Facebook. 2. Penistaan terhadap hadis. Kontroversi kedua Ade masih berkaitan dengan agama. Selain Tuhan, Ade pernah dilaporkan atas kasus penistaan terhadap hadis. Ade dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI oleh pemimpin Majelis Taklim Nahdlatul Fatah, Salman Al-Farisi dan Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2018 lalu. Ade menyebut bila hadis tidak suci meski hadis adalah sumber hukum dalam agama Islam. Yang suci itu Al-Quran, hadis mah kagak, ujar Ade kala itu. 3. Penghinaan terhadap Anies Baswedan. Ade Armando terpantau pernah menyinggung mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Pada unggahannya, Ade menyebut bila Anies adalah sosok yang jahat. Gubernur jahat berawal dari menteri yang dipecat, tulis Ade Armando. Tulisan dari Ade Armando ini juga berakhir dengan dirinya dilaporkan kembali ke kepolisian pada tahun 2019 lalu. Ade dituding melanggar pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang IT. 4. Pernyataan kontroversial mengenai Al-Quran. Kontroversi terbaru dari Ade Armando berkaitan dengan Al-Quran. Politikus PSI ini menyebut bila menghafal Al-Quran tidak memberikan manfaat. Menurut Ade, teknologi bisa menggantikan dengan mudah apa yang dihafal oleh para hafiz. Tentu saja, ucapan ini menuai banyak kritikan lantaran menghafal Al-Quran memiliki makna yang lebih dari sedangkap pemikiran Ade Armando. Di zaman sekarang, orang masih menghafal Al-Quran itu manfaatnya apa? Kata Ade Armando baru-baru ini. Begitu Anda lupa, Anda langsung klik, keluar si Ali Imran, Al-Maidah, sambung Ade Armando.